Dasko Ahmad. Juga dapat kita saksikan pemirsa bergabung pula Ketua DPD Republik Indonesia Bapak Lanyala Mataliti berdiri di sebelah kiri dari Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dan sesi foto bersama telah dilalui pemirsa dan saatnya menuju ke ruang utama sidang paripurna atau tepatnya di Gedung Nusantara DPR RI. Dan tentu ini menjadi gedung bersejarah ya Elisa. Benar sekali, di mana Sejak- setiap momen-momen betul. kenegaraan selalu berlangsung di gedung yang disebut juga gedung kura-kura ini ya Alfat. Betul, ini memang menjadi ikon dari adanya DPR. DPR kalau ingat DPR tentu ingat dengan gedung kura-kura tersebut. Benar sekali, di mana ini juga keputusan-keputusan yang disampaikan oleh pemerintah termasuk juga diantaranya nanti yang disampaikan RUU APBN untuk tahun 2025 akan disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia di akhir masa jabatannya kali ini. Dan tentunya masih bersama kami juga pemirsa, ini Wakil Direktur Indef, Yap. Mas Eko Listianto. Di mana Mas kita melanjutkan terkait dengan tadi Mas Eko juga di awal menyampaikan terkait dengan program-program prediksi ya yang berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia. Salah satunya tadi juga program makan bergizi gratis. Itu rencananya akan menghabiskan anggaran sebesar 71 triliun rupiah. Dengan kondisi pengeluaran di tahun depan ada pembangunan IKN, itu apakah akan mengganggu dari pengeluaran untuk program-program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat lainnya? Oke ya, kalau angkanya 71 ya itu masih sebenarnya masih di bawah ekspektasi ya dari hitung-hitungan awal waktu kampanye. Jadi per porsi berapa tuh kalau 71 triliun rupiah tuh? Dari itu hitungannya 15.000 ya. 15.000. Tapi itu sebetulnya sudah angka yang menurut saya sudah pas lah gitu Realistis ya. lah ya. Jangan dipotong, apalagi potong separuh ya nanti. Jadi 7.500. Iya, nanti cuma dapat telur. Telur atau tempe. Telur Iya. udah alhamdulillah kayaknya Mas Eko. Jadi udah pas. Kira-kira kalau rule of thumb-nya itu dimakan bergizi itu ya di berbagai negara itu ya $1 per porsi. Kan pas kan sekarang dolar ya sekitar 15.700 kan, jadi ya segitu-gitulah kira-kira gitu. Baik pemirsa, Nah, kita bisa saksikan dulu layar kaca Anda, kita kembali ke pandangan mata pada saat ini. Bisa kita saksikan sedang dilakukan momen foto bersama. Dan bisa kita saksikan juga pemirsa Wakil Presiden Republik Indonesia sudah memasuki lift. Dan juga Ketua DPR RI Elisa sudah memasuki lift juga beserta juga jajarannya. Ini sepertinya sudah akan menuju ke ruang sidang paripurna dan tentu Anda dapat menyaksikan pemirsa anggota DPR RI dan juga tamu-tamu yang diundang ini sudah menghadiri ruangan sidang atau di Gedung Nusantara DPR RI dan tentunya ini menunjukkan antusiasme ya Elisa ya. Benar sekali, bisa kita saksikan mungkin ini akan menjadi rapat untuk menyaksikan pidato Presiden yang terakhir untuk beberapa anggota ya Alfat ya. Betul. Dan tentu ini selalu menjadi momen yang bersejarah kembali tentunya. Dan Bapak Presiden Joko Widodo terlihat sudah akan menaiki tangga, memasuki Gedung Nusantara DPR RI, didampingi Ibu Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani. Dan sebentar lagi tentu kita akan menyaksikan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia pemirsa untuk rancangan Undang-Undang APBN di tahun 2025 dan juga sidang paripurna yang pertama untuk tahun anggaran 2024-2025. Baik, kira-kira ini adalah pidato Presiden yang tentunya di siang hari ini yang banyak dinantikan oleh Betul. masyarakat Indonesia ya Mas Eko ya. benar. Terutama apalagi ASN-ASN nih. Jadi selalu menantikan, menyimak dari adanya sidang dari penyampaian RAPBN tahun 2025. Iya. Dan pemirsa dengan demikian selamat menyaksikan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dan juga pidato Ketua DPR RI pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2024-2025. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Tanah
Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Saudara Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo. Yang kami hormati Saudara Wakil Presiden Republik Indonesia Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Yang kami hormati Saudara para Wakil Ketua dan Anggota DPR RI. Yang kami hormati Saudara Ketua dan para Wakil Ketua MPR RI, yang kami hormati Saudara Ketua dan para Wakil Ketua dan Anggota DPD RI, yang kami hormati Saudara Ketua dan Wakil Ketua BPK RI, yang kami hormati Saudara Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI, yang kami hormati Saudara Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi RI, yang kami hormati Saudara Ketua dan Wakil Ketua Komisi Yudisial RI, yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, serta Jaksa Agung, Panglima TNI dan Kapolri. Yang kami hormati para Ketua Umum partai-partai politik, dan tentu saja yang kami hormati rekan-rekan pers dan para undangan yang berbahagia, serta seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Berdasarkan catatan Sekretariat Jenderal DPR RI, telah hadir sebanyak 409 anggota terdiri dari seluruh unsur fraksi DPR RI, maka quorum telah tercapai. Dan dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, perkenankan kami selaku pimpinan Dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-1 masa persidangan pertama tahun sidang 2024-2025 pada akhir periode keanggotaan tahun 2019-2024 hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024, dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Rapat paripurna DPR RI pada siang hari ini memiliki 2 agenda, yaitu pertama, pidato Ketua DPR RI dalam rangka pembukaan masa persidangan pertama tahun sidang 2024-2025. Kedua, pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2025 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya. Untuk itu, izinkan saya menyampaikan pidato pembukaan masa persidangan pertama tahun sidang 2024-2025 dari atas podium. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat, yang kami muliakan seluruh rakyat Indonesia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya. Pada siang hari ini kita dapat melaksanakan tugas konstitusional pada rapat paripurna DPR RI dalam rangka pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2024-2025. Masa persidangan ini merupakan masa sidang yang terakhir bagi anggota DPR RI periode tahun 2019-2024. Terdapat sejumlah agenda yang perlu menjadi perhatian di masa sidang ini untuk dapat dituntaskan sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja DPR RI periode 2019-2024. 5 tahun terakhir perjalanan kita sebagai bangsa dan negara seperti berlayar menghadapi terpaan badai gelombang pasang surut yang tidak pernah berhenti. Dimulai dari pandemi COVID-19, konflik geopolitik regional antar negara,
ketegangan geopolitik yang meluas hingga ke Timur Tengah, krisis pangan, krisis energi global, serta gejolak ekonomi global. Gejolak dan ketidakpastian global tersebut berdampak langsung terhadap kehidupan kita sebagai bangsa dan negara, ketahanan kesehatan, sosial, pangan, energi, ekonomi, bahkan kehadiran pemerintahan dalam menyelamatkan kehidupan rakyat pun seolah diuji. APBN sebagai salah satu instrumen yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan negara bahkan mengalami koreksi yang sangat dalam atas ruang fiskal untuk dapat menangani berbagai urusan kebutuhan rakyat. Penurunan penerimaan perpajakan dan kebutuhan belanja subsidi yang meningkat sangat besar, sehingga pilihan pahit yang kita tempuh dengan penarikan utang yang sangat besar. Walaupun demikian, terima kasih kami ucapkan atas gotong royong, kerja bersama seluruh pemangku kepentingan, DPR RI, pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, BUMN, swasta, UMKM dan seluruh rakyat. Perekonomian nasional berangsur pulih. Hal ini patut kita syukuri bersama karena banyak pengalaman negara lain belum sepenuhnya pulih, apalagi ekonominya dapat tumbuh 5%-an tiap tahun. Pembangunan nasional walaupun disertai berbagai tantangan telah berhasil memajukan Indonesia, khususnya dalam pembangunan infrastruktur yang masif. Akan tetapi di tengah semaraknya pembangunan lahiriah ini, kita justru kurang merawat pembangunan karakter bangsa. Pembangunan karakter bangsa yang memiliki integritas dan etos kerja belum dirasakan dalam keseharian hidup berbangsa dan bernegara. Belum dirasakan adanya perubahan cara pikir, cara kerja, dan cara hidup yang dapat mempercepat kemajuan Indonesia. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, hadirin sidang yang terhormat. Sesuai dengan amanat konstitusi, menjadi tugas dan tanggung jawab DPR RI bersama pemerintah untuk membentuk undang-undang. Dalam memenuhi kebutuhan hukum nasional, DPR RI bersama pemerintah harus memiliki komitmen yang kuat dalam menyusun substansi undang-undang agar berisikan keberpihakan kepada rakyat, mengutamakan kepentingan nasional, menjaga persatuan dan kesatuan, serta selaras dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tanpa komitmen ini, maka undang-undang dapat menjadi jalan untuk melegitimasi kekuasaan yang sewenang-wenang, menciptakan ketidakadilan sosial. Undang-undang dapat menjadi alat untuk membajak kekuasaan untuk kepentingan tertentu. Oleh karena itu, dalam memastikan bahwa suatu pembentukan undang-undang merupakan kepentingan bangsa dan negara, kepentingan-kepentingan yang lebih besar, maka dalam membentuk undang-undang harus dilakukan meaningful participation, yaitu melibatkan kalangan masyarakat yang berkepentingan dan atau terdampak atas pengaturan oleh undang-undang. DPR RI dan pemerintah harus dapat mendengarkan suara rakyat, membuka mata dan telinga atas aspirasi rakyat secara hikmat dan bijaksana, sehingga pembentukan undang-undang dapat memberikan kehidupan berbangsa dan bernegara berjalan tertib, memberikan perlindungan, memberikan jalan mencapai kesejahteraan, memberikan keadilan, menjaga sumber daya bangsa dan negara, dan lain sebagainya. Pada kesempatan ini, kami sampaikan kinerja pembentukan undang-undang periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI bersama dengan pemerintah. Melalui alat kelengkapan DPR RI dengan rincian sebagai berikut. Komisi 1, 8 undang-undang. Komisi 2, 80 undang-undang.
Komisi 3, 5 undang-undang. Komisi 4, 1 undang-undang. Komisi 5, 1 undang-undang. Komisi 6, 5 undang-undang. Komisi 7, 1 undang-undang. Komisi 8, 1 undang-undang. Komisi 9, 1 undang-undang. Komisi 10, 4 undang-undang. Komisi 11, 5 undang-undang. Badan Legislasi, 9 undang-undang. Badan Anggaran, 1 undang-undang. Selain Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Panitia Khusus DPR RI, 4 undang-undang. Pada masa persidangan ini, DPR RI bersama pemerintah dan DPD RI akan memfokuskan pada pembahasan terhadap 17 RUU yang masih berada pada tahap pembicaraan tingkat 1. Salah satu agenda pembentukan undang-undang yang sangat strategis dan saat ini sedang dalam pembicaraan tingkat 1 adalah Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional periode tahun 2025-2045. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional periode tahun 2005-2025 diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Untuk periode selanjutnya akan dibentuk Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025-2045. Keberadaan undang-undang ini ke depan perlu dioptimalkan dalam memberi arah dan prioritas pembangunan nasional secara menyeluruh, terencana dan berkelanjutan. Sehingga setiap presiden, gubernur, bupati, wali kota tidak lagi memiliki ambisi visi misi pribadi masing-masing dalam membangun Indonesia. Kita secara kolektif harus memiliki politik pembangunan Indonesia yang terencana, terkoordinasi dan berkelanjutan. Perencanaan pembangunan nasional hendaknya memastikan bahwa usaha dan kerja keras kita dalam membangun Indonesia memiliki arah dan tujuan bersama. Saudara Presiden dan Wakil Presiden, hadirin sidang yang terhormat, DPR RI melalui fungsi pengawasan memastikan bahwa kinerja pemerintah dapat mensejahterakan rakyat, mempermudah urusan rakyat, membangun sarana prasarana untuk rakyat, menciptakan ketertiban, wujudkan rasa aman, dan lain sebagainya. DPR RI memberikan perhatian yang besar terkait permasalahan yang menjadi perhatian rakyat, yaitu antara lain serangan cyber terhadap pusat data nasional, penggabungan lembaga penyiaran publik, pengangkatan guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, izin hak guna usaha di ibu kota Nusantara, mafia tanah, perjudian online, korupsi tambang timah, kinerja penyertaan modal negara pada beberapa BUMN, penyelesaian proyek strategis nasional, subsidi listrik di daerah tertinggal, terluar dan terdepan, alokasi kuota tambahan haji, peraturan pelaksana undang-undang omnibus tentang kesehatan, penerimaan peserta didik baru secara daring, kebijakan cleansing guru honorer, dan stabilitas nilai tukar rupiah. DPR RI juga memberikan perhatian pada persiapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 yang akan datang. DPR RI akan memastikan penyelenggara pemilu melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga seluruh pemilih menggunakan hak pilihnya secara demokratis. Secara khusus, DPR RI menggunakan hak angket atas penyelenggaraan haji tahun 2024 yang banyak menimbulkan berbagai masalah pelaksanaan haji pada tahun 2024. Pemerintah harus memiliki komitmen yang tinggi
untuk menindaklanjuti berbagai keputusan rapat kerja komisi dan alat kelengkapan dewan lainnya. Komitmen pemerintah tersebut menunjukkan bahwa terdapat saling menghormati kewenangan antara lembaga eksekutif dan legislatif. Prinsip checks and balances di antara cabang-cabang kekuasaan negara, eksekutif, legislatif, dan yudikatif telah diamanatkan di dalam konstitusi, bahkan diperkuat sejak amandemen pasca reformasi. Kita dapat menikmati bagaimana prinsip check and balances, cabang-cabang kekuasaan dilaksanakan dari masa ke masa sebelum reformasi. Prinsip checks and balances tersebut dapat berjalan efektif apabila kelembagaan demokrasi berada di alam yang demokratis. Kehidupan demokrasi membutuhkan kelembagaan demokrasi yang sehat. Partai politik, pemilu, kekuasaan lembaga-lembaga negara, hak-hak rakyat untuk hidup cerdas merupakan kelembagaan demokrasi yang harus dibangun di atas prinsip-prinsip yang dapat memberikan nafas kehidupan berdemokrasi. Tanpa itu, maka demokrasi tidak akan berjalan. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan apresiasi yang dalam dan ucapan terima kasih kepada media, wartawan, dan jurnalis yang juga telah ikut melaksanakan fungsi kontrol sosial atas penyelenggaraan pemerintahan negara, termasuk terhadap DPR RI. Kepada media, rakyat juga menitipkan harapan agar dapat ikut mengawal demokrasi, mengawal jalannya kedaulatan rakyat melalui media yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Menjadi tugas sejarah kita bersama, DPR RI dan pemerintah, untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang memberikan kehidupan rakyat yang semakin baik, hidup lebih sejahtera, nyaman, mudah dalam berbagai urusan, dan negara selalu hadir untuk rakyat. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, hadirin sidang yang terhormat, DPR RI melalui tugas diplomasi menjalankan misi dan komitmen dalam membangun dunia yang lebih baik. Dunia dengan tatanan sosial, ekonomi, serta politik yang humanis, berkeadilan sosial, damai, dan melestarikan sumber daya alam serta lingkungan. Selama periode 2019-2024 ini, DPR RI telah berperan aktif dalam forum internasional yang ditunjukkan dengan kepemimpinan DPR RI dalam forum-forum internasional. Serangkaian kegiatan diplomasi tersebut dilakukan oleh DPR RI untuk memperkuat politik luar negeri Indonesia dan posisi Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasional. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, hadirin sidang yang terhormat, agenda kedua pada siang hari ini adalah pidato Presiden Republik Indonesia dalam penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tahun anggaran 2025 beserta nota keuangannya. APBN tahun anggaran 2025 berada pada masa transisi pemerintahan, sehingga penyusunannya juga khusus sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025, yaitu Presiden yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun rencana kerja pemerintah untuk tahun pertama periode pemerintahan presiden berikutnya. Presiden terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan rencana kerja pemerintah dan APBN pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme perubahan APBN atau APBNP. Tahun 2025 merupakan tahun pertama dari pemerintahan baru, sehingga pemerintahan baru tersebut memiliki program-program yang sudah harus dijalankan sejak tahun pertamanya. Oleh karena itu, di dalam pembahasan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal APBN tahun 2025, DPR RI dan pemerintah bersepakat
untuk tetap memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi pemerintahan yang baru dalam menjalankan program kerjanya di tahun 2025. DPR RI bersama pemerintah telah melakukan pembahasan dan menyepakati kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal APBN tahun anggaran 2025 yang menjadi dasar penyusunan nota keuangan dan RUU RAPBN tahun 2025 beserta nota keuangan yang akan disampaikan oleh Saudara Presiden. Dana APBN berasal dari uang rakyat. Oleh karena itu, belanja negara harus lebih banyak dialokasikan dan efektif dalam memudahkan rakyat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, memperoleh pemberdayaan ekonomi, membangun sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan ekonomi rakyat, dan lain sebagainya yang pada pokoknya adalah penerima manfaat belanja negara adalah rakyat. Pemerintah harus dapat memiliki indikator yang terukur dari seluruh alokasi anggaran program di setiap kementerian dan lembaga yang menunjukkan bahwa belanja negara memenuhi kriteria belanja yang berkualitas atau spending better dan bukannya hanya sekedar lebih baik belanja atau better to spending. Pemerintah harus menyelesaikan berbagai persoalan struktural agar target pertumbuhan ekonomi yang lebih besar, agar Indonesia bisa keluar dari middle income trap. Masalah struktural seperti antara lain kedaulatan pangan, energi, kesenjangan ekonomi, kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, industri, ekonomi kerakyatan, sumber daya manusia dan lain sebagainya masih merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Inilah tantangan kita ke depan yang harus mendapatkan penanganan yang efektif dari aspek kebijakan program, anggaran, tata kelola, dan sumber daya manusia pemerintahan. Pemerintah ke depan semakin dituntut untuk dapat menyelesaikan masalah struktural di berbagai bidang agar dapat menciptakan percepatan kemajuan dan kesejahteraan rakyat yang semakin inklusif. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, hadirin sidang yang terhormat. Selama 79 tahun lamanya kita telah membangun kemajuan Indonesia untuk menciptakan dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Menjadi momentum bagi kita semua untuk melakukan kritik dan otokritik atas upaya kita selama ini dalam membangun kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Tidak masalah seberapa cepat kita berjalan, asalkan kita tidak pernah berhenti, apalagi mundur. Kita harus terus membiasakan yang benar dan bukan membenarkan yang biasa. Kita harus terus memperkuat hal-hal yang baik dan membuang hal-hal yang buruk. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka! Demikian pidato pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2004-2025 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atas nama pimpinan DPR RI. Kami mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa masa persidangan 1 DPR RI tahun sidang 2024-2025 akan dimulai sejak hari ini, Jumat 16 Agustus 2024 sampai dengan hari Senin tanggal 30 September 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum. Belum ditutup. Selanjutnya, marilah kita dengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2025 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya. Kepada Saudara Presiden, kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Yang saya hormati Ibu Dr. Puan Maharani, Ketua DPR RI, beserta para pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang saya hormati Bapak Dr. Bambang Susatyo, Ketua MPR RI, beserta seluruh pimpinan dan anggota MPR RI yang saya hormati. Yang saya hormati Bapak Lanyala Mataliti, Ketua DPR RI, Ketua DPD RI, beserta para pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Yang saya hormati pimpinan dan anggota lembaga-lembaga negara. Yang saya hormati Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto, Presiden terpilih Republik Indonesia. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala Lembaga Pemerintahan, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sebangsa setanah air, para hadirin yang saya muliakan. Kita patut bersyukur sebagai bangsa yang tangguh, Indonesia mampu menghadapi tantangan yang sangat berat selama 10 tahun terakhir. Mulai dari pandemi COVID-19, gejolak politik global, perang dagang, dan berbagai ancaman krisis, serta perubahan iklim yang menimbulkan banyak bencana. Alhamdulillah, walau diterpa banyak tantangan dan ketidakpastian, kondisi politik dan ekonomi kita tetap stabil, bahkan mampu tumbuh secara berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu terjaga di kisaran 5%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan global yang sebesar 3,4%. Penambahan tenaga kerja baru sebanyak 21,3 juta pada periode 2015 hingga 2024. Rasio utang kita juga menjadi salah satu yang paling rendah di antara kelompok negara-negara G20 dan ASEAN. Di sisi lain, nilai ekspor Indonesia naik lebih dari 70%, mencapai 250 miliar US dollar di tahun 2023. Neraca transaksi berjalan secara bertahap terus menguat dan neraca dagang selalu mencatat surplus selama 51 bulan terakhir ini. Indikator kesejahteraan masyarakat juga meningkat signifikan. Tingkat pengangguran turun menjadi 4,8% di tahun 2024. Tingkat kemiskinan turun tajam menjadi 9,03% di tahun 2024. Angka kemiskinan ekstrim juga turun signifikan menjadi 0,83% di tahun 2024. Selain itu, kita juga telah merasakan kemajuan pembangunan infrastruktur yang Indonesia sentris, mulai dari jalan tol, jalan nasional, bendungan, irigasi, pelabuhan, bandara, pembangunan IKN, dan masih banyak yang lainnya. Kita juga bekerja keras untuk membangun SDM yang unggul, yang berdaya saing, yang produktif dan inovatif melalui reformasi pendidikan, transformasi sistem kesehatan, dan penguatan jaring pengaman sosial. Bantuan pendidikan terus diberikan untuk masyarakat miskin dan rentan. Program Indonesia Pintar untuk pendidikan sekitar 20 juta siswa per tahun diberikan. Program KIP kuliah dan bidik misi untuk
pendidikan 1,5 juta mahasiswa, serta beasiswa LPDP untuk pendidikan sekitar 45.000 mahasiswa. Selain itu, upaya perbaikan sektor kesehatan juga menunjukkan hasil yang baik. Angka kematian bayi turun dari sebelumnya 27 per 1.000 kelahiran menjadi 17 per 1.000 kelahiran di tahun 2023. Angka prevalensi stunting turun dari sebelumnya 37% menjadi 21,5% di tahun 2023. Jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN juga meningkat dari sebelumnya 133 juta menjadi sekarang 273 juta di tahun 2024, di mana separuh dari jumlah tersebut adalah penerima bantuan iuran dari pemerintah. Ketua, pimpinan, dan anggota Dewan yang saya muliakan, ke depan peran APBN harus kita manfaatkan untuk memperkokoh lompatan kemajuan, sehingga Indonesia bisa keluar dari middle income trap, yaitu dengan memanfaatkan bonus demografi, melanjutkan transformasi ekonomi, meningkatkan daya tarik investasi, dan membuka lebih banyak lapangan kerja, sehingga penyusunan RAPBN 2025 didasarkan pada asumsi dasar sebagai berikut. Inflasi akan dijaga pada kisaran 2,5%. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 5,2%. Dan karena kondisi ekonomi global yang masih relatif stagnan, pertumbuhan ekonomi kita akan lebih bertumpu pada permintaan domestik, sehingga daya beli masyarakat akan dijaga ketat dengan pengendalian inflasi, dengan penciptaan lapangan kerja dan dukungan program bansos dan subsidi. Pemerintah akan terus mengupayakan peningkatan produk-produk yang bernilai tambah tinggi, yang berorientasi ekspor, yang didukung oleh insentif fiskal yang kompetitif dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal. Bauran antara fiskal, moneter, dan sektor keuangan akan dijaga untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas sistem keuangan kita. Nilai tukar rupiah diperkirakan akan berada di sekitar 16.100 rupiah per dolar Amerika Serikat. Suku bunga SBN 10 tahun berada di 7,1%, dan pemerintah akan selalu responsif terhadap dinamika moneter dunia. Harga minyak mentah Indonesia diperkirakan berada pada 82 dolar Amerika Serikat per barel. Lifting minyak diperkirakan mencapai 600.000 barel per hari, dan gas bumi mencapai 1,005 juta barel setara minyak per hari. Ketua, pimpinan, dan anggota Dewan yang saya muliakan, arsitektur APBN 2025 adalah pilar penting untuk menjaga keberlanjutan melalui penguatan berbagai program unggulan yang berkesinambungan dari pemerintah sekarang ke pemerintah yang akan datang. APBN 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kita harus terus melanjutkan reformasi struktural, menjaga kebijakan fiskal yang sehat dan kredibel, serta meningkatkan kolaborasi kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan. Desain belanja dan pendapatan serta pembiayaan perlu dirancang fleksibel dengan menyediakan ruang fiskal untuk mengantisipasi ketidakpastian dan mendukung keberlanjutan pembangunan dalam transisi peralihan pemerintahan. Strategi kebijakan jangka pendek akan difokuskan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, menguatkan kesejahteraan, dan pemerataan antar daerah. Makan bergizi gratis diarahkan untuk meningkatkan gizi anak, sekaligus memberdayakan UMKM dan meningkatkan ekonomi masyarakat kecil di daerah. Program makan bergizi gratis dilakukan secara bertahap, diselaraskan dengan kesiapan teknis dan kelembagaan,
serta tata kelola yang akuntabel. Program percepatan renovasi sekolah untuk meningkatkan akses, kualitas, serta link and match pendidikan dengan dunia usaha, serta pembangunan sekolah unggulan dan ekosistem pendidikan yang kondusif juga akan dikembangkan. Dan untuk mendorong produktivitas, menjaga pasokan dan keterjangkauan harga pangan, diperlukan penguatan lumbung pangan dan jaringan irigasi. Serta untuk meningkatkan ekonomi masyarakat diperlukan peningkatan pembiayaan rumah murah untuk rakyat dan peningkatan permodalan bagi UMKM. Sedangkan untuk strategi jangka menengah diarahkan untuk mengakselerasi transformasi ekonomi menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan yang dilakukan melalui pertama, mewujudkan SDM unggul yang produktif, inovatif, dan berdaya saing melalui pendidikan bermutu, makan bergizi gratis, dan renovasi sekolah, serta kesehatan berkualitas dan perlindungan sosial. Yang kedua, penguatan hilirisasi dan transformasi hijau untuk meningkatkan aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi yang rendah emisi dan berorientasi ekspor. Yang ketiga, meningkatkan inklusivitas dan berkeadilan untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata untuk seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah tanah air Indonesia. Keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur sebagai pendukung transformasi ekonomi, khususnya pembangunan infrastruktur di bidang pendidikan, pangan, energi, dan konektivitas. Kelima, pemantapan implementasi reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi. Keenam, peningkatan ekonomi kreatif dan kewirausahaan melalui pemberdayaan dan peningkatan akses permodalan bagi UMKM. Ketujuh, penguatan pertahanan dan keamanan serta kemandirian pangan dan energi. Yang kedelapan, penguatan nasionalisme, demokrasi, serta penghormatan dan penegakan hak asasi manusia. Ketua, pimpinan, dan anggota Dewan yang saya hormati, RAPBN 2025 juga menekankan pada optimalisasi pendapatan, belanja yang berkualitas, dan pembiayaan yang inovatif. Rasio perpajakan akan terus dioptimalkan untuk memperkuat ruang fiskal dengan tetap menjaga iklim investasi, keberlanjutan dunia usaha, dan melindungi daya beli masyarakat. Belanja akan dijaga benar-benar efisien dan produktif, agar selain mendukung program prioritas pemerintah, juga dapat menghasilkan multiplier effects yang kuat terhadap perekonomian. Inovasi pembiayaan yang fleksibel dengan kehati-hatian yang tinggi akan terus ditingkatkan melalui kerjasama pemerintah dan badan usaha, penguatan peran lembaga pengelola investasi, dan pendalaman pasar keuangan. Gambaran besar arsitektur RAPBN 2025 adalah sebagai berikut. Belanja negara direncanakan sebesar Rp3.613,1 triliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.693,2 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp919,9 triliun. Anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp722,6 triliun yang dialokasikan untuk peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah dan pengembangan sekolah unggulan, serta perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, dan pengembangan riset. Anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp504,7 triliun untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan, serta mengakselerasi pengentasan kemiskinan yang dilakukan dengan tepat sasaran, efektif, dan efisien. Anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp197,8 triliun atau 5,5% dari belanja negara untuk peningkatan kualitas dan keterjangkauan layanan, percepatan
penurunan stunting dan penyakit menular seperti TBC, serta penyediaan pemeriksaan kesehatan gratis. Anggaran ketahanan pangan direncanakan sebesar Rp124,4 triliun diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, menjaga keterjangkauan harga pangan, perbaikan rantai distribusi hasil pertanian, serta meningkatkan akses pembiayaan bagi petani. Pembangunan infrastruktur dianggarkan sebesar Rp400,3 triliun, terutama untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, serta keberlanjutan pembangunan IKN. Anggaran transfer ke daerah direncanakan sebesar Rp919,9 triliun untuk meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah, untuk harmonisasi belanja pusat dan daerah, serta mengurangi kesenjangan antar daerah dan memperkokoh kerjasama antar daerah. Peningkatan pendapatan asli daerah harus tetap memperhatikan iklim investasi, kemudahan berusaha, kesejahteraan masyarakat, dan penguatan akses dan kualitas layanan publik. Ketua, pimpinan, dan anggota Dewan yang saya hormati, pendapatan negara pada tahun 2025 dirancang sebesar Rp2.996,9 triliun yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun, PNBP sebesar Rp505,4 triliun yang tetap menjaga iklim investasi, pelestarian lingkungan, dan keterjangkauan layanan publik. Reformasi perpajakan akan dilanjutkan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan, serta pemberian insentif perpajakan yang terarah dan terukur. Upaya peningkatan PNBP terus dilakukan melalui penggunaan teknologi untuk perencanaan dan pelaporan, penguatan tata kelola dan pengawasan, optimalisasi pengelolaan aset negara dan sumber daya alam, serta mendorong inovasi layanan. Defisit anggaran tahun 2025 direncanakan sebesar 2,53% terhadap PDB atau Rp616,2 triliun yang akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati. Pemerintah terus meningkatkan efektivitas pembiayaan investasi, mendorong kebijakan pembiayaan skema KPBU, termasuk penguatan lembaga pengelola investasi dan special mission vehicle, serta peningkatan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, UMKM, dan usaha ultramikro. Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2025 diharapkan dapat ditekan menjadi 4,5% hingga 5%. Angka kemiskinan diturunkan dalam rentang 7 hingga 8%. Rasio Gini dalam kisaran 0,379 hingga 0,382. Indeks modal manusia pada level 0,56. Nilai tukar petani ditingkatkan di kisaran 115 hingga 120. Nilai tukar nelayan dijaga di kisaran 105 hingga 108. Ketua, pimpinan, dan anggota Dewan yang saya muliakan, demikian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2025 beserta nota keuangannya. Besar harapan kami pembahasan RAPBN 2025 dapat dilakukan secara konstruktif demi mewujudkan Indonesia maju, adil, dan makmur sesuai visi Indonesia Emas 2045. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan ridho-Nya bagi kita semuanya dalam melaksanakan tugas dan amanah untuk mensejahterakan rakyat dan kemajuan Indonesia. Dirgahayu Indonesia, Dirgahayu Negeri Pancasila, Merdeka!
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Persiapan penyampaian rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2025 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya dari Presiden Republik Indonesia kepada Ketua DPR RI dilanjutkan dengan penyampaian permintaan pertimbangan DPD RI atas rancangan undang-undang tentang APBN dan nota keuangan beserta dokumen pendukungnya dari Ketua DPR RI kepada Ketua DPD RI dan penandatanganan berita acara penyerahan rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2025 oleh Ketua DPR RI dan Presiden Republik Indonesia serta penandatanganan berita acara penyerahan rancangan undang-undang tentang APBN beserta surat permintaan pertimbangan dari Ketua DPR RI kepada Ketua DPD RI. Ketua DPR RI dan Ketua DPD RI, kami silakan menempati tempat yang telah ditentukan. Mohon berkenan Presiden Republik Indonesia untuk menuju tempat yang telah ditentukan. Penyampaian rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2025 dan nota keuangan beserta dokumen pendukungnya dari Presiden Republik Indonesia kepada Ketua DPR RI. Penyampaian permintaan pertimbangan DPD RI atas rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2025 dan nota keuangan beserta dokumen pendukungnya dari Ketua DPR RI kepada Ketua DPD RI. Penandatanganan berita acara penyerahan rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2025 oleh Ketua DPR RI dan Presiden Republik Indonesia. Penandatanganan selanjutnya yaitu berita acara penyerahan rancangan undang-undang tentang APBN beserta surat permintaan pertimbangan dari Ketua DPR RI kepada Ketua DPD RI.
Presiden Republik Indonesia, Ketua DPR RI, dan Ketua DPD RI, kami silakan kembali ke tempat semula. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat, yang kami muliakan seluruh rakyat Indonesia. Demikianlah telah kita ikuti dan dengar bersama pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2025 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya. Atas nama seluruh anggota DPR RI, kami mengucapkan terima kasih. Sebelum mengakhiri rapat paripurna hari ini, kami silakan Saudara Haji Marwanda Sopang, anggota DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, untuk membacakan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berdoa, para hadirin yang saya muliakan, kami mengajak kita menundukkan kepala sejenak, merenung keagungan Allah, seraya berharap ridhonya. Izinkan doa kami bawakan secara Islam. Saudara-saudaraku lintas agama, mohon menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimil sultanik. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa juhrina wa maulana Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Pada hari ini kami memanjatkan puji syukur kepadamu, karena hanya dengan rahmat dan ridhomu-lah maka kami dapat hadir di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan sidang paripurna pembukaan masa sidang persidangan 1 tahun 2024-2025, sekaligus memulai langkah mulia kami dalam menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2025. Oleh karenanya ya Allah, mudahkanlah kami dalam melaksanakan semua rencana yang telah kami susun untuk bangsa dan negara ini. Tiada hal yang sulit bagimu jika engkau memudahkan. Ya Allah, Ya Hamid, Ya Syakur, bimbinglah kami hamba-hambamu untuk bisa menjadi masyarakat bangsa yang pandai mensyukuri nikmat-Mu. Ilhamilah pikiran dan hati kami dengan kebijakan ilmu dan hikmah, agar jalan demokrasi yang kami tempuh bersama benar-benar mendatangkan maslahah dan manfaat. Kuatkanlah kami dalam merajut masa depan Indonesia yang lebih gemilang. Melalui sidang ini pula, kiranya Engkau turunkan anugerah-Mu, agar kami mampu melahirkan hasil yang berguna, membawa berkah untuk segenap warga bangsa. Ya Allah, pemilik hati penggenggam jiwa, yang maha satu dan mempersatukan, satukan dan kuatkan persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada pertikaian dan perpecahan di antara kami. Izinkanlah kami terus melaju untuk Indonesia yang maju. Terangi jalan kami mewujudkan kejayaan. Jauhkanlah bangsa ini dari buruk sangka, perselisihan,
permusuhan dan perpecahan. Lembutkan hati kami dan eratkan tali persaudaraan kami. Bimbing kami sebagaimana Engkau telah membimbing para pendahulu kami. Ya Allah, Tuhan penguasa semesta alam, Engkaulah yang menempatkan negara dan bangsa kami di bentang khatulistiwa. Engkau anugerahkan alam yang kaya raya, negeri indah tiada tara, penduduk yang beraneka tunggal ika. Karena itu, kuatkan tekad kami untuk membangun negara dan bangsa yang kuat dan makmur. Penduduk yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Bantulah kami ya Allah, agar dapat merawat kerukunan, saling menghormati, sehingga dapat menjadi bangsa yang bersatu, menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, ya Tuhan Maha Perencana, anugerahkanlah kami kejernihan kebeningan hati, agar kami mampu merumuskan kebijakan menjaga stabilitas ekonomi nasional. Berikanlah petunjuk-Mu agar kami mampu membiayai pembangunan melalui penerimaan negara yang tidak memberatkan masyarakat. Ya Allah, ya Hadi, ya Nasir, masih panjang jalan yang harus kami tempuh. Masih besar tantangan yang kami hadapi. Masih beragam hambatan yang harus kami lalui. Masih banyak tanggung jawab yang harus kami emban. Berilah kami kekuatan dan ketangguhan. Lebih khusus kepada Presiden yang akan dilantik, yang akan datang, Pak Prabowo dan Gibran. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, dalam mengembangkan amanah yang suci ini, mudahkanlah kami. Tiada yang sulit bagimu. Ya mujibas sa'ilin, wahai Zat yang maha mendengar dan mengabulkan doa-doa hambanya. Kabulkanlah permohonan dan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Haji Marwanda Sopang, anggota DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang telah menyampaikan doa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, mengabulkan doa kita. Amin. Dengan telah selesainya pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dan pembacaan doa, selesailah seluruh acara rapat paripurna DPR hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, anggota DPR RI dan anggota DPR RI, pimpinan lembaga, menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju, serta seluruh hadirin dan undangan atas kesediaan dan semangatnya dalam mengikuti sidang paripurna hari ini. Atas nama pimpinan DPR RI, kami menyampaikan selamat bekerja menjalankan fungsi kedaulatan rakyat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan rahmat dan bimbingannya bagi kita semua. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Hadirin dimohon berdiri. Lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia didampingi pimpinan DPR RI meninggalkan ruang rapat paripurna. Baik pemirsa, dapat Anda saksikan di layar kaca Anda, Bapak Presiden Joko Widodo terlihat sudah mulai meninggalkan Gedung Nusantara DPR RI, di mana ini diiringi dari paduan suara, dan juga tadi nampak juga didampingi Ketua DPR RI Ibu Dr. Honoris Causa Puan Maharani, pelan-pelan meninggalkan dari Gedung Nusantara DPR RI, di mana sidang paripurna DPR RI dengan agenda penyampaian RAPBN tahun 2025 dan juga pembukaan masa sidang 1 tahun sidang 2024 dan 2025 telah usai. Dan nampak juga tadi beberapa tamu undangan dan juga anggota DPR RI juga mulai meninggalkan lokasi dari sidang. Dan juga tadi juga nampak Presiden Joko Widodo beberapa kali terlihat berfoto dengan para tamu undangan. Bapak Presiden Jokowi terlihat masih menyapa tamu-tamu undangan sembari menuju pintu keluar Gedung Nusantara DPR RI. Dan juga disusul Ketua DPR RI Ibu Dr. Honoris Causa Puan Maharani di belakangnya. Terlihat antusiasme dari para tamu undangan untuk dapat berjabat tangan atau mungkin melakukan foto bersama dengan Presiden Joko Widodo, mengingat ini adalah tahun terakhir dari masa jabatan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Betul sekali Elisa, dan nampak Presiden Joko Widodo berjalan berdampingan dengan Ketua DPR RI. Tentu ini dapat menjadi simbol persatuan. Dan tadi nampak juga ya Elisa, di saat kamera menampilkan gambar secara lebar di sidang paripurna,
itu nampak banyak anggota DPR RI yang Yap. juga mengenakan pakaian adat. Ini tentu mewujudkan rasa cintanya kepada Betul sekali. adat dan juga kebudayaan yang ada di Indonesia. Betul sekali Alfat. Bisa kita lihat juga Ketua DPR RI Ibu Honoris Causa Puan Maharani juga menggunakan kebaya terlihat begitu anggun. Betul. Dan nampak juga di dalam ruang sidang masih ramai. Yap. Meskipun Presiden Joko Widodo sudah meninggalkan ruangan nih. Mungkin sekedar mengambil kenang-kenangan ya untuk berfoto bersama antara tamu undangan dan tamu undangan lainnya. Karena yang berada di dalam ruang sidang bukan hanya anggota DPR dan juga DPD RI ataupun yang biasa menyaksikan langsung, namun juga Alfat ada juga para teladan dan tamu undangan lainnya yang mungkin baru pertama kali mengikuti jalannya sidang paripurna DPR RI. Baik, dan dapat kami informasikan juga pemirsa bahwa saat ini di panggung kami masih dengan bersama Wakil Direktur Indef, Mas Eko Listianto, yang tentu akan mendalami dari penyampaian RAPBN tahun 2025 yang tadi sudah dipidatokan oleh Presiden Joko Widodo. Dan nampak pemirsa, Presiden Joko Widodo dan juga Ibu Ketua DPR RI, dan juga di belakangnya ada Presiden terpilih Prabowo Subianto, Yap. turut mengiringi Presiden Bersama Jokowi dengan ya. Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, Betul, tampak berbincang tadi ya Alfat, betul. dengan sumringah. Tentunya ini juga menjadi momen yang membahagiakan ya Elisa Betul. ya. Di momen yang bersejarah ini, Presiden terpilih Prabowo Subianto yang sekaligus saat ini masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan dapat mendampingi Bapak Presiden Joko Widodo, dan terlihat Bapak Presiden Joko Widodo sudah mulai Akan segera memasuki iring-iringan akan memasuki, betul. mobil untuk meninggalkan Komplek Parlemen Senayan Jakarta, dan bisa kita dengarkan pemirsa, sudah ada gema dari marching band yang turut memeriahkan acara sidang paripurna dan juga pidato Presiden Republik Indonesia penyampaian RUU APBN 2025. Banyak sekali yang ikut mengantarkan Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memasuki mobil untuk meninggalkan Komplek Parlemen Senayan Jakarta. Dan juga sebagai tambahan informasi pemirsa, ini juga menjadi penyampaian RAPBN tahun 2025 yang menarik nih. Karena memang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, di mana Presiden Joko Widodo akan mengakhiri masa tugasnya sebagai Presiden RI. Benar. Dan yang dibacakan Presiden Joko Widodo ini nantinya akan dilaksanakan oleh Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Betul sekali Alfat, dan juga di mana tadi dalam pidato yang disampaikan oleh Presiden ini menggambarkan bagaimana kondisi ekonomi Indonesia untuk tahun 2025. Sudah ditetapkan tadi bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditetapkan di angka 5,2%. Laju inflasi diharapkan bisa mencapai 2,5% dan bagaimana alokasi APBN untuk sektor pendidikan, perlindungan sosial, infrastruktur, kesehatan maupun ketahanan pangan sudah disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dan tentunya tiap tahunnya ya penyampaian RAPBN ini ada fluktuasi angka yang berbeda setiap Benar. tahunnya. Tentu ini juga sebagai wujud menyesuaikan dengan kondisi ekonomi yang ada di Indonesia. Tentu kondisi ekonomi ini juga disebabkan oleh banyak faktor. Ada faktor dari dalam negeri sendiri dan juga ada faktor dari kondisi geopolitik global nih Elisa. Benar sekali, dan tentu tema rencana kerja pemerintah untuk tahun 2025 adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Tentu kita berharap bagaimana sisa masa jabatan dari Presiden Joko Widodo dan juga nanti bagaimana peralihan dilanjutkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto bisa melanjutkan dan mencapai target dan juga tema dari rencana kerja pemerintah di tahun 2025. Dan dapat Anda dengarkan pemirsa di layar kaca, iring-iringan Presiden Joko Widodo mulai meninggalkan Kompleks Parlemen Senayan Jakarta dengan diiringi marching band. Dan marching band pada kali ini dari Universitas Pertahanan. Tentu menjadi sangat meriah ya Elisa
ikut dengan turut adanya marching band ya. memeriahkan Betul. pada hari ini. Dan tadi juga pemirsa juga sudah dibuka pada rapat paripurna yang pertama masa persidangan 1 tahun sidang 2024-2025 dan dengan demikian maka untuk masa sidang di tahun ini sudah mulai. Dan mari pemirsa kita sedikit membahas terkait dengan apa nih yang sudah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo terkait dengan target-target yang telah ditetapkan sebagai rencana kerja pemerintah di tahun 2025 dengan Wakil Direktur Indef, Mas Eko Listianto. Mas Eko, kalau misalkan melihat Mas dari target pertumbuhan ekonomi di tahun 2025, ini ditetapkan 5,2% atau naik 1,5% dari tahun sebelumnya. Mas Eko melihatnya seperti apa dengan kondisi geopolitik global saat ini? Oke Mas Alfat ya, jadi kalau melihat tadi dari pidato Pak Presiden ya, target pertumbuhan ekonomi 5,2 ya ini pertama sebetulnya kalau dibandingkan dengan tahun ini kan targetnya sebenarnya juga 5,2 sebetulnya ya. Betul. Targetnya sama. Jadi artinya sama begitu dan secara keseluruhan dari asumsi makro tadi itu sebetulnya menggambarkan memang narasi keberlanjutan ya. Jadi melanjutkan, jadi targetnya kan tidak terlalu surprise juga begitu kan, kira-kira hampir sama dengan tahun ini. Berarti itu ya kira-kira melihat lebih apa ya, kalau saya lihat tadi itu sebenarnya arahnya adalah moderat ya sebetulnya ya. Dari beberapa target ya kita lihat yang agak surprise mungkin nilai tukar rupiah ya, karena tahun ini ditargetkan 15.000, tahun depan 16.100 ya. Jadi itu gambaran adanya depresiasi begitu ya. Terus di luar itu ada target-target yang suku bunga SBN masih cukup tinggi menurut saya 7,1 itu tinggi begitu dan menurut saya sih hampir nggak ada no surprise ya, karena memang narasinya melanjutkan ya, kecuali pada agregat dari angka-angka ini kumulatif dari belanjanya ya yang meningkat ya. 3.600-an triliun begitu. Kemudian sisi penerimanya juga ada peningkatan begitu. Tapi overall sebetulnya ini skenario yang cukup moderat ya. Artinya ya ini melanjutkan cukup rasional begitu. Tapi ya hampir no surprise gitu. Jadi tidak ada mungkin kejutan-kejutan. Mungkin juga responnya dari nanti dari para pelaku pasar khususnya di sektor pasar modal dan pasar uang. Kayaknya datar-datar aja juga gitu ya. Nah, tadi Mas Eko sempat menyebutkan suku bunga untuk SBN 10 tahun itu di angka 7%. Mungkin tidak ada surprise, tapi mungkin ini angkanya cukup mengejutkan juga ya. Karena ini sepertinya berbanding terbalik dengan keinginan pemerintah untuk tetap menggenjot konsumsi dari masyarakat. Gimana Mas Eko melihat ini? Iya benar sekali Mbak Eliza ya. Jadi menurut saya gini, kalau kita setting ya SBN itu di 7% gitu, akan ada nanti dari sisi ini kan sebuah quote and quote gula-gula bagi sektor keuangan gitu ya, daripada ditaruh di sektor real udahlah beli SBN saja gitu, toh benar. 7%-an gitu kan udah dapat untung gitu kan. Nah artinya nanti akan ada tantangan yang cukup berat itu untuk mengakselerasi kredit di tahun depan. Padahal tadi juga sebetulnya di dalam pidato disampaikan upaya untuk memperbaiki kualitas pertumbuhan ekonomi, mendorong UMKM begitu kan. Nah ini kalau dorongannya tidak dari pasar gitu, artinya dari sektor swasta begitu ya, hanya mengandalkan dari KUR dan lain-lain sangat sulit begitu untuk bisa mencapai katakanlah target-target tadi, termasuk 5,2 sebetulnya cukup challenging juga untuk tahun depan begitu ya, kalau kita lihat dari konstelasi aspek globalnya begitu. Jadi menurut saya sih ya benar tadi ya, memang di satu sisi ini memanjakan sektor keuangan, tapi di sisi lain tentu ini akan menggerus optimisme di sektor real begitu. Apakah Mas Eko melihat seperti ada pesimisme dari pemerintah untuk tahun depan? Pesimisme tidak gitu ya, semangatnya masih optimis tapi sangat realistis ya menurut saya ya. Makanya saya bilang no surprise gitu, karena angka-angkanya ini benar-benar seperti angka yang sangat smooth ya. Pasti bisa tercapai. Pada beberapa mungkin tetap sulit ya, kayak misalkan target kemiskinan ya 7-8%. Hari ini tuh kenyataannya masih 9% lebih sedikit begitu ya.
untuk bisa menurunkan 1% saja ke angka batas atas ke 8%. Oke. Itu ya kalau dengan cara-cara biasa masih sulit ya. Tapi bagi saya angka 7 sampai 8% itu target yang terlalu quote and quote nggak bisa dibilang mudah, tapi maksud saya maksud sih nggak bisa lebih rendah dari itu, karena tahun ini saja sebetulnya kita sudah quote and quote bermain di angka 7,5% kan gitu ya. Harusnya Baik. tahun depan ya menurut saya kalau bisa 6% lah gitu ya. Biar kelihatan tadi belanjanya naik itu benar-benar dipakai untuk belanja yang produktif gitu ya, yang bisa menyasar kepada kesejahteraan begitu, bukan yang lain-lain, kira-kira begitu. Baik, kalau misalkan Mas Eko tadi berbicara terkait dengan angka kemiskinan, ini sebenarnya di RKP 2024 ini pemerintah sebenarnya sudah cukup pede menetapkan target ini 6,5 hingga 7,5, di mana sebelumnya 7,5 hingga 8,5 pada tahun 2023. Tapi di RKP 2025 pemerintah kembali ke 7 hingga 8%. Apakah ada ketidakpercayaan diri pemerintah untuk menggapai angka 6% tadi yang harusnya ditetapkan pada tahun ini? Faktanya tahun ini masih berada di angka 9%. Iya, ternyata menurunkan kemiskinan semakin tidak mudah gitu ya. Jadi itu gambaran ya, apakah itu tidak percaya diri ya? Menurut saya pemerintah tahu ya tingkat kesulitan menurunkan kemiskinan begitu ya dari angka-angka tadi gitu. Jadi pertama tahun ini sebetulnya kemiskinan ekstrim juga ditarget 0 ya. Ya. Kenyataannya nggak bisa mencapai 0 gitu ya, masih sekitar 0,8 begitu. Dan termasuk juga kemiskinan yang tidak ekstrim pun juga tidak berani targetnya ekstrim, kira-kira gitu kan. Jadi targetnya terlalu aman dan nyaman menurut saya ya, kalau hanya 7 sampai 8%. Aman ya Mas ya. Iya, karena sebetulnya di belanja itu kan peningkatannya cukup besar ya, 300-an triliun lebih gitu. Ini dipakai untuk apa gitu? Harusnya kan memang arahnya tadi ya, istilahnya kalau penting dari yang terpenting dalam APBN itu adalah bagaimana mengatasi kesejahteraan khususnya kemiskinan kan begitu. Oke, pemerintah dinilai cari aman dari target untuk APBN 2025. Dan seperti apa kita akan lanjutkan diskusinya sesaat lagi pemirsa, tetap bersama kami di Talk Show Spesial 16 Agustus 2024. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri.
Saya Apri Jalman dari Ojol Gojek ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Indonesia. Semua yang ke-79 supaya Indonesia makin jaya, maju, dan apresiasinya buat Gojek nih. Karena kita sebagai ojek online, tolong perhatiannya lah buat para pemimpin. Merdeka! Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa. Mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan talk show spesial Sidang 16 Agustus dan ini ada narasumber yang telah bergabung bersama kami. Tentunya Anda ini sudah tidak asing lagi karena sudah malang melintang di berbagai media dan juga cukup vokal dan cukup aktif saat sidang-sidang komisi ya, khususnya di Komisi 7. Ada Ibu Diah Roro Esti, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi Partai Golkar untuk daerah pemilihan Jawa Timur 10. Terima kasih Ibu Diah Roro. Terima kasih Sudah banyak. mau bergabung bersama kami untuk diskusi terkait dengan pidato khususnya RAPBN tahun 2025. Ibu Diah Roro tadi Ibu sudah mengikuti jalannya sidang paripurna DPR RI yang juga ada pemerintah menyampaikan APBN tahun 2025. Kira-kira yang menjadi fokus dari Ibu Roro nih, yang menarik dari penyampaian APBN tadi itu apa? Yang pertama-tama terima kasih atas undangannya, senang bisa ikut menyaksikan tadi ya pembahasan mengenai RAPBN tahun 2025 mengingat bahwa ini adalah tahun pertama pemerintahan baru. Jadi merancang kebijakan ini atas dasar bahwa kita mempersiapkan fondasi untuk pemerintahan ke depan agar bisa melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Tadi telah disampaikan bahwa ketika kita berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi itu berada di kisaran 5,2%. Betul. Dan ini menjadi sangat menarik apalagi Indonesia mempunyai potensi untuk menjadi salah satu ekonomi terbesar di dunia. Menyongsong bonus demografi. Kita tahu 70% dari total penduduk kita adalah dari kalangan produktif. Nah maka banyak sekali langkah-langkah yang harus kita lakukan agar
SDM produktif ini bisa semakin efektif gitu ya kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Kita lihat bahwa trennya 5,2%, potensi nanti di tahun 2045 Indonesia emas itu kan di kisaran lebih dari 6%. Jadi mudah-mudahan ini menjadi tren yang sangat amat baik ke depannya. Lalu kemudian saya menyimak bahwa yang diusung di pemerintahan baru, lalu kemudian di tahun 2025 adalah pembangunan berkelanjutan. Jadi bagaimana kita juga bisa mengedepankan hal-hal yang tadi sempat dibahas mengenai perubahan iklim, ekonomi hijau, ya kan? Lalu kemudian ketika berbicara mengenai sektor energi, tentu bagaimana mengedepankan transisi energi. Kalau berbicara mengenai sektor pertambangan atau lintas sektor sebetulnya hilirisasi. Lalu kemudian TKDN, kita tahu bahwa dari pemerintah Kementerian Perindustrian itu kita juga mempunyai presentasi kurang lebih 40% ya TKDN. Dan kita harap bahwa kalau berbicara mengenai sektor energi sendiri itu sedang kita tingkatkan menjadi lebih dari 50%. Jadi sebetulnya banyak sekali upaya yang akan kita nantikan. Dan yang menarik juga Mas dan Mbak adalah mengenai bagaimana pemerintah ke depan mempunyai fokus untuk meningkatkan kualitas SDM-nya. Jadi sumber daya manusianya semakin meningkat melalui apa? Melalui pendidikan salah satunya. Jadi infrastruktur pendidikan itu ingin diterapkan. Lalu kemudian infrastruktur lainnya yang bisa mengedepankan dan meningkatkan pembangunan nasional kita. Dan juga itu konektivitas juga, aktivitas itu juga dibahas di pembahasan hari ini. Nah, Mbak Roro kan dari Komisi 7 DPR RI, ini ada yang menarik tadi terkait dengan lifting minyak bumi yang ditargetkan itu 600.000 barel per hari. Ini kan ada penurunan dibandingkan dengan tahun 2024, sementara untuk kebutuhan kita 600.000 per barel itu per hari itu tidak akan mencukupi. Bagaimana ini sementara target APBN kita tentunya digelontorkan untuk kepentingan masyarakat, kemakmuran masyarakat, namun untuk target lifting minyak kita bahkan menurun. Bagaimana Mbak? Jadi kita cukup vokal Mbak sebetulnya mengenai ini di Komisi 7 dan kita selalu mengingatkan kepada pemerintah apalagi dengan target 1 juta barrel per day di tahun 2030 yang kemudian ternyata ketika kita mempelajari year on year-nya Bapak itu selalu menurun ternyata. Namun yang selalu disampaikan kepada kami melalui baik itu SKK Migas dan juga seluruh K3S yang memang beroperasi di Indonesia gitu ya, yang berinvestasi di Indonesia berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan lifting migasnya dan tentu ini menjadi PR kami melaksanakan dan menjalankan fungsi pengawasan ya di Komisi 7 bersama dengan pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian ESDM agar target-target ini yang pertama terrealisasikan dan yang kedua adalah bisa semakin meningkat. Tapi yang perlu kita ingat juga bahwa ketika kita berbicara mengenai minyak bumi, kita berbicara mengenai misalnya coal gitu ya. Ini adalah hal-hal batu bara itu adalah hal-hal yang akan habis dengan berjalannya waktu. Nah, maka salah satu upaya yang kita dorong melalui pemerintah adalah bagaimana kita bisa mendiversify energi portfolio kita. Maka kenapa mengedepankan transisi energi, memaksimalkan potensi energi terbarukan kita. Tadi disampaikan oleh Pak Presiden kita mempunyai potensi 3.600 gigawatt kalau tidak salah yang masih yet to be explored and yet to be maximized. Nah, maka ini menjadi PR kita bersama bagaimana bisa terrealisasikan, tapi yang terakhir adalah energi ini bisa terjangkau untuk masyarakat. Dari segi harga, dari segi accessibility-nya, semuanya itu terjamin dengan baik. Memang PR kita sangat besar, tapi mudah-mudahan kita bisa merealisasikannya ke depan. Baik, Mirsa dan juga Elisa, ini sesaat lagi juga ada salah satu anggota DPR RI dari Komisi 11 yang akan hadir juga untuk berdiskusi membahas terkait dengan RAPBN tahun 2025. Tentunya tetaplah bersama kami, jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah di TVR Parlemen. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM.
Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruskan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami dalam talk show spesial 16 Agustus 2024. Dan tentunya seperti yang Anda saksikan, kita masih akan membahas bagaimana kita akan mengulik nih kira-kira terkait dengan RAPBN yang sudah dibacakan oleh Presiden Joko Widodo tadi. Dan sudah hadir bersama kami, menjadi narasumber tentunya juga, sudah hadir bersama kami Bapak Gus Irawan Pasaribu dari Komisi 11 DPR RI. Bapak terima kasih atas waktunya, fraksi Gerindra Sumut 2. Dan kita akan membahas sedikit lanjutan tadi dengan Mas Eko. Tadi Mas Eko ada menyentil sedikit terkait dengan nilai tukar rupiah di angka 16.200. Ini gimana pandangan Mas Eko terkait dengan tetapan ini, nilai ini? Oke, baik Mbak Eliza ya. Jadi nilai tukar tadi ya dengan dikatakanlah ditargetkan, sebenarnya nggak ada target yang spesifik ya, tapi diasumsikan lah kira-kira gitu ya, 16.100 kalau nggak salah tadi ya. Angka di atas 16.000 itu sebetulnya menggambarkan dari ketidakpastian global yang masih tinggi begitu. Tapi kalau bagi saya sebetulnya menurut saya ya harusnya bisa nanti Bank Indonesia itu perlu didorong supaya jangan sampai tembus 16.000 lah begitu. Kenapa demikian? Karena kalau tadi ada dua aspek ya. Pertama, bacaan globalnya sangat masih penuh ketidakpastian. Tapi kalau kita lihat perkembangan terbaru dari Amerika saat ini,
15.700 hari ini itu adalah efek dari ada sinyal-sinyal penurunan suku bunga The Fed. Artinya sebetulnya tahun depan itu kan kalau suku bunga The Fed jadi turun, harusnya rupiah menguat begitu loh. Nah, tapi kenapa kemudian target atau katakanlah asumsi makronya itu justru Rp1.000 lebih ya dibandingkan tahun ini. Tahun ini kan sebenarnya targetnya 15.000 begitu loh. Jadi ini sebetulnya kalau saya bilang ya apa memang tidak ada cara begitu untuk menguatkan nilai tukar sehingga harus disetting 16.000 kira-kira begitu. Jadi nanti kita minta ya ini masih ada dibahas di DPR kan ya namanya juga RAPBN ya. Harusnya bisa dong gitu di bawah 16.000 karena alam globalnya tahun depannya adalah penurunan suku bunga gitu yang dimulai dari The Fed gitu loh. Oke. Nah, kalau Pak Gus Irawan sendiri melihat bagaimana, apakah setuju seharusnya Indonesia BI juga bisa menekan angka ini tidak mencapai 16.100? Ya ini kan satu pembahasan kita dengan pemerintah di bulan lalu sebelum reses gitu ya. Nah ada perkembangan-perkembangan tadi yang sampaikan Mas Eko sekarang ini rasanya kita juga lebih optimis mungkin bisa di bawah 16.000. Tapi tentu pada waktu itu kita rumuskan itu dengan sedikit konservatif lah ya. Tetapi BI sesungguhnya itu punya satu hitungan yang lebih optimis sebetulnya. BI sampaikan ke kita itu di bawah 16.000 di BI-nya. Tapi kesepakatan kita dengan pemerintah tadi 16.100 itu rada konservatif. Nah, BI sendiri sebetulnya punya optimisme itu akan di bawah 16.000. Jadi kenapa Pak? Itu supaya aman aja atau gimana Pak? Ditetapkannya tetap di atas 16.000. Nah tadi karena ini kan kita masih kemarin tuh pagu indikatif ya memutuskannya. Nah ini kita bahas nanti di komisi terkait. Tentu mengenai kurs adalah di komisi 11. Perkembangan yang terakhir ini tentu akan menjadi pertimbangan kita untuk masih kemudian bisa mengoreksi angka-angka yang ada sekarang. Rasanya saya optimis bisa berpeluang sebetulnya memang di bawah itu. Tentu kita berharap ada koreksi ya Alfat ya, dan juga benar, nilai tukar rupiah tidak mungkin sampai segitu karena kita pasti optimis dengan pertumbuhan ekonomi kita. Dan tadi juga disampaikan ya Elisa, tidak menutup kemungkinan ke depan tentu ada penyesuaian yang mungkin opsi dibuka ya Pak Gus ya. Benar. Dan tentu Pak kalau kita beralih sedikit ke angka pendapatan untuk RAPBN 2025, ini ada ditargetkan 2,9 triliun. Kira-kira apakah ini bisa dicapai di tengah transisi pemerintahan dari Presiden Jokowi ke Presiden terpilih Prabowo Subianto? Transisinya kan sudah berlangsung bahkan beberapa waktu yang lalu gitu ya. Jadi dan yang tadi itu kan adalah APBN 2025. Karena ini juga sifatnya adalah berkelanjutan, kita sih optimis kemudian tidak terlalu ada sesuatu penyesuaian yang sulit. Karena ini sekali lagi transisinya bukan 2025 tapi sudah dari beberapa bulan lalu gitu. Nah nanti 20 Presiden terpilih akan diambil sumpah jabatan, ini sifatnya adalah kemudian keberlanjutan. Dan tadi target-target yang kita bahas ini kan RAPBN 2025 begitu. Jadi tidak ada sebetulnya kekhawatiran soal transisi ini, karena transisinya hari ini sedang berlangsung. Jadi dan kami sudah ada yakin, timnya Pak ya? Ya. Tapi tadi kan bahwa kemudian sebagai pemerintahan baru nanti diberi kelonggaran sebetulnya bagi pemerintah baru nanti di bawah pimpinan Pak Prabowo untuk menyesuaikan banyak hal tentu di dalam program-programnya. Itu kan dikasih ruang nanti. Maka barangkali kalau belakangan kita jarang ya, bahkan mungkin kalau di periode terakhir ini mungkin nggak ada APBN perubahan gitu. Mungkin tahun depan barangkali saja ada karena tentu akan menyesuaikan dengan program-program prioritas Presiden terpilih nanti yang akan sudah dijalankan di 2025. Baik, kalau misalkan kita beralih ke Ibu Diah Roroni, kita berbicara terkait dengan bagaimana untuk menambah pundi-pundi rupiah, meningkatkan pendapatan negara, tentu perlu adanya komitmen hilirisasi yang tadi juga Bapak Presiden sudah menyampaikan di pagi hari juga sudah disampaikan terkait dengan komitmennya hilirisasi. Namun akhir-akhir ini ada kondisi yang mengkhawatirkan terkait dengan anjloknya lifting migas yang terjadi. Nah itu bagaimana Bu mengatur taktik untuk mengatasi hal ini supaya hal ini tidak terus terjadi dan bisa terus memberikan sumbangsih terhadap pendapatan negara?
Tentu berbicara mengenai lifting migas terlebih dahulu ya. Tadi kan kalau kita mengacu terhadap RAPBN yang ditetapkan itu di kisaran 600.000 barrels per day. Okay. Dan ini menjadi tantangan tersendiri karena ternyata untuk mencapai angka itu pun itu memerlukan effort yang sangat luar biasa. Okay. Nah, maka tadi saya sudah sampaikan butuh ditekankan oleh para investor yang memang sudah melakukan aktivitas migas di Indonesia maupun BUMN energi kita yang bergelut di sektor migas ini untuk melakukan percepatan gitu ya dari segi liftingnya, lalu kemudian melakukan eksplorasi. Mungkin ada wilayah-wilayah yang masih bisa dimaksimalkan. Nah ini tentu butuh peran khusus oleh SKK Migas juga sebagai pengawas untuk melakukan percepatan. Di samping itu karena negara Indonesia menjunjung tinggi ekonomi yang berkelanjutan, tadi kan juga di pidato Pak Presiden menyambut tahun 2025 itu sangat amat mengedepankan hal tersebut. Salah satu hal yang kita dorong adalah juga untuk merealisasikan teknologi Carbon Capture Utilization Storage atau CCUS untuk diterapkan, dan ini dilakukan oleh beberapa BUMN energi termasuk Pertamina gitu ya. Pilot tadinya sedang dilakukan. Nah, kami berharap bahwa sektor migas itu karena di satu sisi kebutuhan energi nasional kita akan pasti semakin meningkat dengan pertumbuhan jumlah penduduk di negara Indonesia ini. Itu kan pasti ada dampaknya ya terhadap penggunaan energi, listrik dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain kita juga mempunyai komitmen untuk menjaga bumi kita. Kita punya undang-undang tahun nomor 16 tahun 2016 tentang persepakatan COP21 di Paris kemarin. Paris Agreement ya. Target untuk mengurangi emisi karbon sebesar, sekarang udah dinaikin lagi Mas targetnya 32% di tahun 2030, dan sektor energi sendiri menyumbang lebih dari 30%. Itu bukannya tadinya 25% aja ya? Tadinya 29%, 29%. tapi terus dilakukan peningkatan waktu itu COP yang dilaksanakan di Egypt. Kebetulan saya waktu itu juga hadir. Nah maka sektor energi ini di satu sisi tentu dibutuhkan oleh masyarakat dan bangsa gitu ya, dengan pertumbuhan macam-macam ekonomi dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain kita juga harus ingat dengan hal-hal yang harus dilakukan ditempuh untuk menekan emisi yang tentunya dihasilkan pada sektor migas yang sendiri. Nah yang kedua mengenai hilirisasi, ini juga suatu hal yang kita dorong, baik itu untuk nikel, bauksit, ada beberapa minerals ya yang dimana Indonesia menjadi pionir dalam hal ini. Kebetulan dapil saya itu di Gresik, jadi di sana ada Freeport juga, dan itu alhamdulillah sudah menghasilkan yang sangat luar biasa dan membuka lapangan pekerjaan juga untuk masyarakat di sekitar. Saya selalu menekankan sebagai perwakilan di sana juga ya untuk memaksimalkan sumber daya manusia yang ada di lingkaran 1, lingkaran 2 maupun di wilayah itu gitu. Agar mereka tidak hanya menjadi penonton dari sebuah aktivitas perekonomian yang tentunya memakmurkan bangsa gitu. Jadi jangan sampai masyarakat justru hanya menjadi penonton, dan secara berlahan alhamdulillah mereka dilibatkan, dan hasil pengawalan kita juga insya Allah betul-betul membuahkan hasil untuk masyarakat. Tentu kalau ini kita bahas tidak akan pernah cukup 10 Tidak akan menit, cukup. 15 menit ya Alfat Ngobrolin ya. lifting migas aja tuh udah bisa sampai berjam-jam kayaknya. Kita mau balik lagi ke RAPBN yang tadi disampaikan Presiden Jokowi. Mungkin ke Pak Gus Irawan, kira-kira nih Pak, apa yang menjadi highlight dari yang disampaikan Presiden tadi? Ya, saya kira apa yang sudah kami rumuskan tentu di berbagai asumsi makro ya. Ada satu optimisme, tetapi tentu juga bahwa kita pahami situasi ekonomi global tentu berpengaruh ke nasional, ini kan belum, ya butuh kehati-hatian kita begitu. Tapi paling tidak ada satu optimisme bagi saya kira juga harusnya bagi kita semua, bahwa pemerintahan yang kemudian nanti di 20 Oktober itu akan berpindah ke Pak Prabowo Gibran gitu ya. Ini satu transisi yang kami yakin sangat mulus lah. Jadi nggak ada khawatiran apa-apa, karena juga tentu pemerintahan nanti ini adalah keberlanjutan. Nah karena itu semua hal yang kemudian kita rumuskan di dalam APBN 2025 yang kita bahas nanti mulai besok sampai dengan nanti tentu sebelum
Oktober begitu ya, atau di pertengahan Oktober, adalah sesuatu yang kemudian akan kita yakini nanti akan bisa berjalan baik di masa pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Jadi sekali lagi ini sesuatu yang transisi yang sangat amat mulus sebetulnya dan tidak memberikan kekhawatiran apapun gitu. Baik, kalau dari Mas Eko sendiri sebagai pengamat melihatnya untuk mensukseskan dari rancangan kerja pemerintah di tahun 2025 supaya serapannya juga bagus, bermanfaat atau bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti apa nih pemerintahan di yang baru nanti melaksanakan APBN tersebut? Ya, supaya berdampak ya terutama kepada perekonomian. Kita tahu tadi belanjanya 3.600 lebih begitu. Betul. Menurut saya yang paling penting itu adalah bagaimana mengeksekusinya secara lebih cepat. Oke. Jangan sampai nanti numpuk lagi di triwulan 4 ya. Kalau itu yang terjadi ekonomi 5%-an terus gitu. Jadi jangan terlalu lama transisi ya. Benar ya maksud saya supaya nanti paling enggak semester 1 begitu kita kalau sudah bisa melihat realisasi belanja katakanlah di atas 50%, nah itu mungkin optimismenya akan lebih meningkat lagi begitu. Nah selain itu juga tadi beberapa asumsi makro saya rasa nanti akan banyak diskusi ya dengan DPR begitu, karena sebetulnya masih ada ruang-ruang katakanlah untuk lebih disesuaikan ya, untuk bisa nanti pada intinya itu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan optimisme di pasar begitu. Baik. Terakhir untuk dari Mbak Diaroro, kira-kira untuk kedepannya, apalagi tadi sempat menyebutkan terkait dengan kualitas SDM, apa harapannya untuk APBN 2025? Tentu kami menyambut baik ya, saya sepakat tadi apa yang telah disampaikan bahwa ini sebuah transisi yang insya Allah tergolong mulus, mempersiapkan pemerintahan ke depan. Kembali lagi SDM ini menjadi salah satu fondasi yang patut untuk kita dorong. Mengingat bahwa kontribusi SDM terhadap pertumbuhan ekonomi bangsa kita itu juga cukup signifikan. Jangan sampai ada pengangguran, masyarakatnya bagaimana mereka bisa mempunyai asupan gizi yang cukup, ya kan. Makan siang gratis ini merupakan salah satu program Bapak Prabowo Subianto program dan prioritas juga ya, Mas Gibran, untuk meningkatkan kualitas SDM kita, dan kami berharap bahwa itu betul-betul membantu gitu, karena bisa dibayangkan kalau misalnya masyarakat kita kelaparan, bagaimana mereka bisa produktif dalam menjalankan keseharian mereka gitu. Jadi hal-hal yang kelihatannya sederhana tapi impactnya besar. Dan kesehatan itu kita juga berbicara bukan hanya kesehatan fisik tapi mental. Ini juga sangat amat penting gitu, karena dengan begitu kita bisa melahirkan para generasi penerus bangsa yang dari segi asupan gizinya udah cukup dan jelas, dari segi kesehatan mentalnya juga terjaga dengan baik, oleh karenanya mereka bisa mengurus bangsa dengan baik juga. Jadi masa depan bangsa sangat bergantung kepada mereka, dan kami berharap bahwa program-program yang sudah direncanakan bisa terrealisasikan dengan baik, dengan catatan bahwa misalnya mengenai makan siang gratis. Kemarin saya sempat berpikir gitu, di satu sisi itu program yang sangat baik, yang kedua gimana kita nanti harus merumuskan untuk mengolah sampahnya dengan baik juga. Nah itu harus ada recycling system yang lebih baik lagi ke depannya, dan mudah-mudahan di pemerintahan ke depan ada terobosan-terobosan seperti itu. Ada terobosan-terobosan baru tentunya yang mengikut dari program-program disampaikan. Dan itu tadi pemirsa, tentu kita lihat juga Alfat bagaimana RAPBN yang disampaikan oleh Presiden Jokowi tadi merumuskan kira-kira akan seperti apa nih perekonomian dan juga bagaimana negara ini mengelola ekonomi untuk tujuan negara. Betul sekali Elisa, dan terima kasih semua narasumber nih yang sudah berkenan untuk hadir bersama TVR Parlemen untuk membahas terkait dengan RAPBN di tahun 2025. Semoga ada satu yang mungkin kita semuanya sepakat, RAPBN tahun 2025 di pemerintahan yang baru dapat berjalan lancar dan juga dapat berdampak langsung kepada masyarakat. Masyarakat tentunya. Dan sekian pemirsa talk show spesial edisi sidang 16 Agustus tahun 2024. Saya Elisa Alfat Rizky dan juga rekan saya. Dan tentunya bersama saya Elisa Purba beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon undur diri. Sampai jumpa di spesial talk show berikutnya.
1, 2 Ibu mulai grogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Darsi mengucapkan selamat ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79.